Hai semuanya, pernah nggak sih kamu nonton SpongeBob SquarePants? Pasti nggak asing kan dengan kartun yang satu ini. Kartun ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari SpongeBob SquarePants, sebuah spons laut yang hidup di kota bawah laut bernama Bikini Bottom. Setiap episode menampilkan petualangan-petualangan lucu dan kadang-kadang konyol yang dialami oleh SpongeBob bersama teman-temannya. Namun pernahkah kamu berpikir beberapa adegan di kartun tersebut kayaknya aneh dan gak masuk akal? Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas hal aneh dan fakta-fakta ilmiah di balik kejadian yang ada di kartun SpongeBob. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Bikini Bottom dan Atol Bikini. Mari kita mulai dengan satu fakta menarik yang mungkin belum banyak orang tahu tentang tempat tinggal SpongeBob, yaitu Bikini Bottom. Nama ini mungkin terdengar lucu dan menggemaskan, tetapi tahukah kamu kalau ada hubungan yang cukup serius dan historis di baliknya? Nama Bikini Bottom sebenarnya terinspirasi dari Atol Bikini, sebuah lokasi yang benar-benar ada di Samudra Pasifik. Atol Bikini adalah bagian dari Kepulauan Marshall, sebuah tempat yang terkenal karena menjadi lokasi uji coba nuklir oleh Amerika Serikat pada akhir tahun 1940-an dan 1950-an. Selama lebih dari satu dekade, Atol Bikini menjadi salah satu lokasi pengujian nuklir terbesar di dunia. Pengujian nuklir ini sangat signifikan, bahkan sampai menyebabkan pemindahan seluruh penduduk asli Bikini ke tempat lain. Radiasi dari uji coba ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luar biasa dan menjadikan daerah tersebut tidak layak huni hingga bertahun-tahun kemudian. Sekarang, apa hubungannya dengan Bikini Bottom? Beberapa teori penggemar yang beredar di internet berpendapat bahwa Bikini Bottom, tempat tinggal SpongeBob dan teman-temannya, sebenarnya adalah daerah di bawah atol Bikini yang terkontaminasi radiasi. Inilah yang diduga menyebabkan karakter-karakter di SpongeBob memiliki bentuk dan perilaku yang sangat aneh. Coba bayangkan, bagaimana jika SpongeBob, Patrick, Squidward, dan yang lainnya sebenarnya adalah hasil mutasi dari radiasi nuklir. Terdengar agak menyeramkan, bukan? Meskipun ini hanya teori dan tidak ada konfirmasi resmi dari pencipta kartun ini, teori ini memberikan perspektif yang menarik tentang mengapa dunia di SpongeBob penuh dengan keanehan. Lagi pula, dengan semua karakter laut yang bisa berbicara, hidup di rumah aneh, dan bekerja di restoran cepat saji, ada kemungkinan besar kalau ini semua adalah dampak dari radiasi nuklir yang tidak wajar. Tapi tentu saja, ini hanya salah satu interpretasi. Pencipta SpongeBob SquarePants, Stephen Hillenburg, yang juga seorang ahli biologi kelautan, mungkin hanya menggunakan nama Bikini Bottom sebagai permainan kata yang menyenangkan, tanpa maksud untuk menyeratkan hal-hal yang lebih gelap. Namun, nama itu tetap memberikan lapisan cerita tambahan yang bisa memancing rasa ingin tahu kita. SpongeBob adalah spons laut. Sekarang, kita bahas karakter utama yang sudah nggak asing lagi buat kita semua, SpongeBob SquarePants. Tahukah kamu kalau SpongeBob ini sebenarnya terinspirasi dari makhluk laut yang nyata? Yap, SpongeBob bukan sekadar spons dapur kuning yang berbentuk kotak, tapi dia sebenarnya adalah spons laut. Spons laut, atau dalam istilah ilmiahnya, porifera, adalah salah satu makhluk hidup tertua di lautan, bahkan ada yang sudah ada sejak lebih dari 600 juta tahun lalu. Mereka memiliki tubuh yang dipenuhi dengan pori-pori kecil yang digunakan untuk menyaring air laut. Menariknya lagi, spons laut memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Jika tubuh spons laut terpotong, mereka bisa tumbuh kembali menjadi spons yang utuh. Api di dalam lautan. Sekarang kita bahas sesuatu yang sering banget kita lihat di SpongeBob, tapi bikin kita bertanya-tanya, kok bisa sih? Kita semua tahu bahwa air biasanya memadamkan api, tapi di SpongeBob, kita sering melihat SpongeBob dan teman-temannya menyalakan api di Bikini Bottom, baik itu saat mereka berkemah, memasak, atau bahkan saat ada ledakan. Jadi, apakah mungkin ada api di dalam lautan? Secara ilmiah, menyalakan api di bawah air memang tidak mungkin terjadi dengan kondisi biasa. Di kehidupan nyata, api membutuhkan 3 elemen utama untuk terbakar: bahan bakar, oksigen, dan sumber panas. Ketika ketiga elemen ini bertemu, api bisa menyala. Namun, karena air laut mengandung banyak air, yang notabene adalah zat yang tidak mudah terbakar, api akan langsung padam ketika bersentuhan dengan air. Tapi ada satu pengecualian yang menarik.
Di dunia nyata, ada fenomena yang dikenal sebagai gunung api bawah laut atau volcano submarine. Gunung api bawah laut ini bisa meletus di dasar lautan, melepaskan lava panas yang bisa mencapai suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Meskipun tidak bisa disebut sebagai api dalam pengertian biasa, lava yang keluar dari Gunung Merapi ini tetap sangat panas dan bisa menyalakan bahan mudah terbakar jika ada di sekitarnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa panas yang ekstrim bisa ada di bawah air, meskipun bentuknya berbeda dari api yang kita kenal. Rumah Squidward dan fakta ilmiahnya. Selanjutnya, mari kita bicara tentang rumah Squidward yang unik. Setiap kali melihat rumahnya, kita pasti langsung mengenali bentuknya yang menyerupai kepala besar dengan ekspresi serius. Tapi, tahukah kalian bahwa rumah Squidward ini sebenarnya terinspirasi dari sesuatu yang nyata? Rumah Squidward dikenal sebagai Easter Island Head atau Moai. Moai adalah patung-patung batu besar yang ditemukan di Pulau Paskah di Samudra Pasifik. Patung-patung ini dibuat oleh penduduk asli pulau tersebut yang dikenal sebagai Rapa Nui, sekitar tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Moai ini diukir dari batu vulkanik dan memiliki bentuk wajah manusia dengan ekspresi yang khas. Salah satu hal menarik tentang Moai adalah bahwa sebagian besar dari patung-patung ini tidak hanya berupa kepala, melainkan seluruh tubuh, meskipun sebagian besar tubuhnya terkubur di bawah tanah. Ukurannya pun sangat besar, dengan tinggi yang bisa mencapai lebih dari 10 meter dan berat hingga puluhan ton. Jadi, rumah Squidward yang besar dan mencolok di Bikini Bottom mungkin terinspirasi dari kekuatan dan kehadiran yang dimiliki oleh Moai di Pulau Paskah. Batu bergerak di Bikini Bottom. Selanjutnya, mari kita bahas sesuatu yang sangat aneh tapi menarik di dunia SpongeBob, batu bergerak. Di Bikini Bottom, kita sering melihat Patrick Star tinggal di bawah sebuah batu yang bisa bergerak naik turun seperti pintu, dan bahkan kadang-kadang berpindah tempat. Tapi, apakah batu benar-benar bisa bergerak di dunia nyata? Di dunia nyata, fenomena batu yang bergerak sebenarnya memang ada dan dikenal sebagai Sailing Stones atau Rocks of Ratchetrak Playa. Fenomena ini bisa ditemukan di Death Valley, California, di sebuah tempat yang disebut Ratchetrak Playa. Di sana, batu-batu besar tampaknya bisa bergerak sendiri, meninggalkan jejak panjang di permukaan tanah yang rata. Tapi, bagaimana batu-batu ini bisa bergerak? Awalnya, para ilmuwan sangat bingung oleh fenomena ini karena tidak ada yang pernah melihat batu-batu tersebut bergerak secara langsung. Namun, penelitian lebih lanjut menemukan bahwa pergerakan batu-batu ini disebabkan oleh kombinasi kondisi cuaca tertentu. Ketika suhu turun di malam hari, lapisan tipis es bisa terbentuk di atas tanah dan di bawah batu-batu ini. Ketika es ini mulai mencair di pagi hari, angin yang cukup kuat bisa mendorong batu-batu tersebut di atas lapisan es yang licin, menyebabkan mereka bergerak. Gaji SpongeBob dan Squidward di Krusty Krab. Sekarang, mari kita bahas topik yang mungkin sering membuat kita penasaran. Berapa sih sebenarnya gaji SpongeBob dan Squidward di Krusty Krab? Sebagai karyawan tetap di restoran paling populer di Bikini Bottom, pastinya mereka berdua mendapatkan bayaran, kan? Dalam beberapa episode, kita melihat bahwa Squidward sering merasa frustrasi dengan pekerjaannya di Krusty Krab, dan dia juga kerap mengeluhkan tentang gajinya. Di sisi lain, SpongeBob tampaknya selalu bahagia dan antusias dengan pekerjaannya. Bahkan ketika Mr. Krabs, bos mereka yang terkenal pelit, tidak terlalu memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Tapi, apakah ada petunjuk tentang berapa gaji yang sebenarnya mereka terima? Di salah satu episode, tepatnya SpongeBob, You Are Fired, SpongeBob dipecat dari Krusty Krab karena Mr. Krabs ingin menghemat uang dengan menggantikan SpongeBob dengan tenaga kerja gratis. Dalam episode ini, Mr. Krabs mengatakan bahwa dia bisa menghemat nickels setiap minggu. Ini menunjukkan bahwa gaji SpongeBob mungkin sangat rendah, mungkin hanya beberapa sen per minggu. Sebagai perbandingan, di dunia nyata, gaji minimum untuk pekerja di Amerika Serikat, tempat Bikini Bottom seharusnya berada di bawah laut, bervariasi tergantung negara bagian, tetapi biasanya berkisar antara $7 hingga $15 per jam. Jika kita asumsikan SpongeBob dan Squidward bekerja penuh waktu, gaji mereka seharusnya berada di kisaran ini. Tapi mengingat sifat pelit Mr. Krabs, kemungkinan besar mereka dibayar jauh lebih sedikit.
Ada juga episode lain yang mengisyaratkan bahwa gaji mereka mungkin tidak cukup untuk hidup nyaman. Contohnya, Squidward pernah menyebut bahwa dia perlu bekerja sepanjang hari hanya untuk bisa membeli sesuatu yang sederhana. Ini menunjukkan bahwa gaji mereka mungkin sangat kecil, bahkan di dunia Bikini Bottom. Namun, terlepas dari gaji mereka yang mungkin tidak besar, SpongeBob selalu tampak bahagia dan penuh semangat dalam pekerjaannya, sementara Squidward selalu merasa lelah dan tidak puas. Ini menunjukkan bahwa terkadang, kebahagiaan dalam bekerja tidak selalu tergantung pada besarnya gaji, tetapi juga pada seberapa banyak kita menikmati pekerjaan kita. Jadi, meskipun kita tidak tahu pasti berapa gaji SpongeBob dan Squidward, yang jelas mereka bekerja keras setiap hari di Krusty Krab, meskipun bayaran mereka mungkin tidak setimpal dengan usaha yang mereka berikan. Bagaimana menurut kalian? Jadi, itulah beberapa fakta ilmiah di balik keanehan yang ada di SpongeBob SquarePants. Meskipun banyak yang tidak masuk akal, ternyata ada juga beberapa yang terinspirasi dari dunia nyata. Menurut kamu, mana fakta yang paling mengejutkan? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like video ini kalau kamu suka, serta subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!